Halo, assalamualaikum, salam sejahtera, shalom kaum warga plus 62 yang terkasih, yang tercinta, yang dibodohi oleh negaranya sendiri, negara kolonial Indonesia. Nah, kawan-kawan, di sini mau menjelaskan tentang awal mula kolonialisme Indonesia di West Papua. Kita bisa lihat dari praktek watak-watak kolonialisme yang dipraktikkan di atas tanah Papua. Nah, lebih tepatnya dari peta waktu ini, kawan-kawan bisa lihat ada peta waktu, peta waktu awal kolonialisme Indonesia di Papua. Ada tahun, tanggal, lengkap sekali kawan-kawan. Jadi apalagi untuk kawan-kawan gerakan atau dimanapun, baik itu di kaum intelektual Indonesia sendiri, itu bisa memahami bahwa memang kehadiran negara Indonesia di atas tanah Papua itu sebagai kolonial, dengan berbagai kepentingan yang mereka upayakan untuk luluskan. Awalnya dari tanggal 1 Desember 1961, nah itu bangsa Papua mendeklarasikan kemerdekaan dan kibarkan bendera bintang kejora. Itu pun sudah diakui oleh dunia, bahkan oleh Belanda pada saat itu, bahwa Belanda itu sebagai negara yang berdaulat, negara yang sah secara de facto dan jujur, dan bahkan mereka mengakui begitu. Ya, kalau kawan-kawan Indonesia sendiri menyatakan bahwa itu negara buatan Belanda dan lain-lain, negara boneka buatan Belanda dan lain-lain dan segala macam. Kenapa kalau Indonesia diakui oleh negara juga? Dan cuma bandingkan aja coba, Indonesia pun diakui oleh negara Belanda, maka atau kerajaan Belanda, maka itu ya Indonesia juga negara buatan atau negara boneka Belanda kayak gitu. Jadi gampang saja kalau kita menganalogi kata segala macam, mau apa ya, mengistilahkan semua segala hal yang macam sekarang negara kolonial Indonesia lagi mengupayakan untuk bisa bagaimana mengkerdilkan perjuangan rakyat bangsa Papua untuk bisa bebas di atas negeri tanah airnya sendiri. Oke, dan yang kedua 19 Desember 1961 itu bagaimana Presiden Soeharto waktu itu keluarkan Trikora atau Trikomando Rakyat, perintah untuk gagalkan kemerdekaan bangsa Papua itu. Jadi kemerdekaannya itu baru berjalan cuma 19 hari pada saat itu. Jadi upaya Soekarno waktu itu untuk menggagalkan negara yang sudah benar-benar merdeka pada tanggal 1 Desember 1961 secara de facto dan jujur begitu. Jadi kawan-kawan, ini fakta, ini real, ini sejarah begitu. Nah, terus di tahun 1962 itu awal Indonesia melakukan operasi militer besar-besaran. Itu operasi Jaya Wijaya. Bahkan operasi itu berlangsung sampai dengan saat ini begitu. Kekerasan, kekejaman, bahkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia lewat alat-alat negaranya itu, TNI, Polri dan lain-lain yang dikirim ke Papua, itu bukan untuk mengamankan atau menjaga keamanan masyarakat Papua, tapi untuk mengintimidasi, membungkam suara-suara rakyat Papua, bangsa Papua yang selalu menyuarakan untuk keadilan atau kebebasan di atas negerinya sendiri begitu. Nah, maju lagi 19 Agustus 1962 itu terjadi penandatanganan perjanjian New York. Itu antara Belanda dan Indonesia, terus dimediasi oleh Amerika. Itu PBB gitu. Jadi itu tanpa melibatkan kami sebagai bangsa Papua di dalam penandatanganan itu, New York Agreement. Jadi New York Agreement itu ya seperti Bung Dandi katakan itu, jin dengan setan berunding, terus disaksikan oleh iblis, kah begitu ya? Ya, disaksikan oleh iblis ya, itu PBB Amerika begitu. Jadi di bawah tekanan Amerika, karena mereka juga ada kepentingan untuk menguras SDA sumber daya alam Papua, maka ditekanlah itu Belanda.
untuk mereka punya kepentingan untuk masukkan Freeport ke tanah Papua, ke tanah kami, tanah air kami, ke bangsa Papua. Jadi dengan sponsor, jadi Indonesia ibaratnya itu kayak macam setan, terus sponsori iblis masuk ke tanah Papua begitu. Ya itu iblis Amerika. Jadi untuk menguras itu sumber daya alam, maka dengan kepentingan itu diloloskan begitu. Nah itu tanggal 1 Oktober, lanjut tanggal 1 Oktober 1962. Nah itu terjadi Juntia. Atau PBB mulai mengelola atau mengambil alih wilayah bangsa Papua itu, tanah Papua begitu. Nah terjadilah itu terus lanjut itu terjadilah PPRA tahun 1969. Sebelum 1969 terjadi PPRA, kita flashback bahwa 1967 itu sudah terjadi. Sebelum itu Soekarno sudah dilengsarkan atau dikudetakan oleh Soeharto, dan yang kepentingan Soekarno untuk punya ambisi untuk menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia sebagai presiden, maka dan Amerika pada saat itu John F. Kennedy sebagai presiden Amerika, dan Allen Dulles sebagai CIA, ketua CIA pada saat itu, kepala CIA Amerika. Dia punya PT Freeport pada saat itu di Kuba. Che Guevara dan kawan-kawannya itu adakan revolusi di sana, memenangkan revolusi. Maka itu dia punya PT Freeport itu angkat kaki dari sana. Maka dia kehilangan untuk menguras sumber daya alam atau emas. Jadi dia dapat bocoran dari berbagai arkeolog pada saat itu sudah menemukan bahwa ada emas di Papua. Nah, ada kesempatan itu akhirnya Allen Dulles sebagai CIA mendapatkan informasi itu dan menekan lebih bekerja sama dengan Soeharto untuk bisa mengkudetakan Soekarno, karena Soekarno pada saat itu dia anti Barat begitu. Dia lebih beratnya ke komunis. Dia anti Barat pada saat itu. Jadi itulah kawan-kawan, itu sejarah singkat yang mungkin kita bisa ketahui sedikit. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas kado bakar.